Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji, dosen pembimbing, serta para hadirin yang telah menghadiri sidang skripsi saya. Perkenalkan, saya Rizky Arifah Gusman dengan NIM 2010842023 akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Rawat Jalan Simak Raja terhadap kepuasan pasien rawat jalan RSUD Dr. Mamutar. Bagian pertama itu latar belakang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 3 disebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satunya itu bidang kesehatan. Demi meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, pemerintah Indonesia perlu melakukan transformasi kesehatan, khususnya di bagian teknologi kesehatan. Rumah sakit yang menjadi salah satu bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasiennya, yang terdiri dari pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, rehabilitasi medis, serta perawatan. Rumah sakit menjadi salah satu wadah implementasi teknologi kesehatan di Indonesia. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS merupakan salah satu bentuk dari perwujudan dari transformasi teknologi kesehatan. SIMRS merupakan sistem informasi terpadu yang digunakan untuk melaksanakan segala bentuk kegiatan maupun transaksi yang terjadi di rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memudahkan manajemen rumah sakit dalam berbagai rutinitas transaksi yang dilaksanakan. Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bermutu merupakan salah satu tolak ukur kepuasan pasien yang berpengaruh pada keinginan masyarakat untuk kembali berobat ke rumah sakit tersebut. Mutu pelayanan kesehatan rumah sakit dapat dilihat dari berbagai aspek, di antaranya itu aspek klinis, yang termasuk bagiannya yaitu pelayanan dokter, perawat, dan terkait dengan teknik medis. Lalu, aspek efisiensi dan efektivitas pelayanan, keselamatan pasien, dan kepuasan pasien. Kepuasan pasien dapat dikatakan sebagai unsur penentu dalam penilaian kualitas pelayanan rumah sakit. RSUD Dr. Mamutar merupakan bentuk perpanjangan tangan dari pemerintahan kepada masyarakat dalam mencapai hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat. RSUD Dr. Mamutar memiliki suatu inovasi unggulan, yaitu inovasi sistem informasi manajemen kesehatan rawat jalan atau yang disingkat dengan SIMAK Raja, yang mana mempermudah pasien dalam mendaftar poliklinik secara online. Salah satu tujuan utama dari penerapan SIMAK Raja adalah meningkatkan kualitas pelayanan rawat jalan. Melalui inovasi ini diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu pasien, meningkatkan akurasi data, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pasien. Setelah menggunakan SIMAK Raja sebagai alternatif pelayanan poliklinik, hasil dari instalasi rawat jalan RSUD Dr. Mamutar mengalami perubahan. Bisa dilihat dari tabel berikut. Yang mana pada tahun 2017 sampai 2020, mutu pelayanan berada di tingkat B. Setelah adanya SIMAK Raja, yaitu pada tahun 2021 sampai pada 2024, mutu pelayanan meningkat menjadi A. Berdasarkan hasil IKM, dapat disimpulkan bahwa pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan setelah adanya SIMAK Raja. Namun, antusiasme ini dari pasien rawat jalan yang menggunakan pendaftaran secara online berbanding jauh dengan pasien rawat jalan yang mendaftar secara langsung. Berikut adalah perbandingannya. Dari perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa masih cukup jauh perbandingan antara jumlah pasien yang mendaftar secara online dengan pasien yang mendaftar secara langsung. Perbandingan yang jauh ini merupakan bukti dari gap pelayanan, yang mana termasuk dalam gap 5, yaitu kesenjangan antara kualitas pelayanan yang diharapkan dengan kualitas pelayanan yang diterima oleh konsumen. Penelitian ini difokuskan untuk melihat berbagai pengaruh kualitas pelayanan SIMAK Raja yang merupakan aplikasi pelayanan pendaftaran online oleh RSUD Dr. Mamutar terhadap kepuasan pasien rawat jalan. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan karena dalam era digital saat ini perlu adanya analisis kualitas pelayanan yang berbasis teknologi.
Banyak instansi pemerintah yang beralih ke layanan online untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan melakukan penelitian ini, pemerintah dapat memahami bagaimana kualitas layanan digital yang mereka tawarkan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya yaitu rumusan masalah yang dapat dilihat sebagai berikut. Pada penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori pertama, teori variabel kualitas pelayanan, yang menggunakan teori dari Parasuraman, Seitamal, dan Malhotra 2005. Yang terdiri atas pertama yaitu efisiensi, merupakan kemudahan dan kecepatan dalam mengakses dan menggunakan situs atau aplikasi. Kedua yaitu fulfillment atau pemenuhan, merupakan sejauh mana janji situs mengenai pengiriman dan ketersediaan barang terpenuhi. Ketiga yaitu sistem availability atau ketersediaan sistem, merupakan aspek fungsi teknis yang benar dari situs. Keempat yaitu privacy atau privasi, merupakan sejauh mana situs tersebut aman dan melindungi informasi pelanggan. Teori kedua yaitu teori variabel kepuasan pasien, yang menggunakan teori dari Pandis Ciptono 2015. Terdiri atas tiga bagian. Yang pertama yaitu kesesuaian harapan, merupakan tingkat kesesuaian antara kinerja produk yang diharapkan oleh pelanggan dengan yang dirasakan oleh pelanggan. Kedua yaitu minat berkunjung kembali, merupakan kesediaan pelanggan untuk berkunjung kembali atau ingin merasakan kembali layanan yang terkait. Ketiga, kesediaan merekomendasikan, merupakan kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan produk atau jasa yang telah dirasakannya kepada teman atau keluarga. Selanjutnya itu metode penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif. Untuk populasi dan sampel, dalam penelitian ini, populasi yang dipilih adalah populasi subjek, yakni seluruh pasien yang sebanyak 611 orang yang pernah menggunakan layanan Simak Raja pada bulan Juli 2025. Teknik sampling yang digunakan pada metode ini adalah proportional stratified random sampling. Total sampel yang berjumlah 236 orang, yang merupakan hasil dari perjumlahan sampel yang dihitung dengan perhitungan Krejcir dan Morgan. Variabel penelitian yaitu variabel independen yaitu kualitas pelayanan X, variabel dependen yaitu kepuasan pasien Y. Jenis dan sumber data. Data primer dalam bentuk kuesioner mengenai kualitas pelayanan Simak Raja terhadap pasien-pasien rawat jalan RSUD Dr. Mukhtar. Data sekunder berupa dokumen-dokumen yang didapat pada RSUD Dr. Mukhtar terkait dengan kualitas pelayanan Simak Raja terhadap kepuasan pasien rawat jalan di RSUD Dr. Mukhtar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data ordinal dalam bentuk skala Likert. Teknik pengumpulan data terdiri atas dua, yaitu kuesioner dan dokumentasi. Uji validitas. Yang menjadi responden untuk uji validitas adalah pasien yang baru pertama kali menggunakan Simak Raja. Jumlah dari responden tersebut adalah 30 orang. Sebagai sampel, uji dengan tingkat signifikasi 10% yang didapat sebanyak 19 pertanyaan dinyatakan valid. Uji rehabilitas. Berdasarkan uji rehabilitas yang dilakukan oleh Cronbach Alpha yang diperoleh yaitu untuk variabel kualitas pelayanan hasilnya 0,969, untuk variabel kepuasan pasien dihasilkan 0,935. Kedua variabel di atas dinyatakan reliable karena hasil nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,6. Teknik analisis data terdiri atas dua, yaitu teknik terdiri atas dua, yaitu statistik deskriptif yang menggunakan analisis tingkat capaian responden. Kedua yaitu statistik inferensial atau statistik non-parametrik dengan menggunakan teknik korelasi Kendall-Shaw. Hipotesis terdiri atas dua, yaitu HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan Simak Raja X terhadap kepuasan pasien rawat jalan Y pada RSUD Dr. Mukhtar. HO, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan Simak Raja X terhadap kepuasan pasien rawat jalan atau Y pada RSUD Dr. Mukhtar.
Lokasi penelitian ini berada di RSUD Dr. Ahmad Muhtar. Selanjutnya yaitu hasil dan temuan data. Pertama itu karakteristik responden. Satu, mayoritas jenis kelamin responden pada penelitian ini adalah perempuan dengan presentasi sebesar 57%. Kedua, mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pasien dengan rentang umur 31 sampai 40 tahun dengan presentasi sebanyak 33%. Ketiga, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan terakhir di jenjang D4 atau sarjana, yaitu sebanyak 112 orang atau 47%. Keempat, responden dalam penelitian ini mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani atau pedagang, sebanyak 80 orang dengan presentasi 34%. Kelima, yaitu jumlah pasien poliklinik paling banyak adalah hemodialisa sebanyak 23 orang dengan presentasi 10%. Selanjutnya itu statistik deskriptif. 1. Variabel kualitas pelayanan atau X. Pada hasil analisis menunjukkan bahwa total tingkat capaian responden atau TCR untuk variabel kualitas pelayanan yaitu sebesar 22,22%, yang mana pada setiap indikator memiliki TCR di atas 80%. Hal tersebut menggambarkan bahwa mayoritas pasien rawat jalan menilai baik terhadap kualitas pelayanan sistem informasi yang diterima selama proses pelayanan di RSUD Dr. Ahmad Muhtar. Kedua itu variabel kepuasan pasien Y. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa total tingkat capaian responden atau TCR untuk variabel kepuasan pasien sebesar 81,76%, yang mana kriteria jawaban tersebut termasuk ke dalam kategori baik. Kedua itu statistik inferensial. Pada hasil tersebut terdapat 4 poin utama. Pertama itu dari tabel hasil uji cerdas tahu nilai koefisien korelasi tercatat sebesar 0,459, sedangkan nilai R tabel yaitu 0,173. Perbandingan keduanya menunjukkan bahwa 0,459 lebih besar dari 0,173. Sehingga hipotesis alternatif HA diterima. Kedua, yaitu nilai signifikasi yang diperoleh adalah 0,000. Fakta ini menunjukkan bahwa 0,00 lebih kecil dari 0,1, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya korelasi atau pengaruh yang sangat signifikan antara variabel kualitas pelayanan X dengan kepuasan pasien Y di RSUD Dr. Ahmad Muhtar. Ketiga, pada tabel di atas, nilai koefisien korelasi antara kedua variabel tercatat sebesar 0,459. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan antara variabel kualitas pelayanan dan kepuasan pasien di RSUD Dr. Ahmad Muhtar termasuk dalam kategori sedang, karena berada dalam rentang 0,4 sampai 0,5. Keempat, nilai koefisien korelasi antara kedua variabel adalah 0,459, yang mana itu bersifat positif. Dengan begitu, hubungan antara variabel kualitas pelayanan dan kepuasan pasien di RSUD Dr. Ahmad Muhtar bersifat positif atau searah. Selanjutnya itu koefisien determinasi. Dari hasil analisis di atas terlihat bahwa nilai R-square atau koefisien determinasi dalam penelitian ini mencapai 0,929, yang jika diubah dalam persentase yaitu menjadi 92,9%. Pada temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan simak raja RSUD Dr. Ahmad Muhtar berkontribusi terhadap kepuasan pasien RSUD Dr. Ahmad Muhtar sebanyak 92,9%. Sementara itu, sisanya yang mana sebesar 88,1%, kepuasan pasien di RSUD Ahmad Muhtar dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam variabel penelitian ini. Selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama, kualitas pelayanan di RSUD Dr. Ahmad Muhtar diteliti melalui 4 indikator, yaitu efisiensi, pemenuhan, ketersediaan sistem, serta privasi.
Hasil analisis tingkat capai responden terhadap variabel kualitas pelayanan RSUD Dr. Ahmad Muhtar berkategori baik dengan presentasi 0,82,22%. Kedua, kepuasan pasien di RSUD Dr. Ahmad Muhtar diukur oleh 3 indikator, yaitu kesesuaian harapan, minat untuk berkunjung ke Bali, dan kesediaan merekomendasikan. Pengujian tingkat capai responden atau variabel kepuasan pasien juga berada pada kategori baik dengan tingkat presentasi setinggi 81,76%. Ketiga, berdasarkan hasil pengujian statistik inferensial dengan metode korelasi Kendall-Stau melalui aplikasi SPSS versi 25 menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas pelayanan X dan kepuasan pasien di RSUD Dr. Ahmad Muhtar memiliki nilai korelasi sebesar 0,459 lebih besar dari 0,1073 disertai dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,1. Temuan ini mengindikasikan adanya pengaruh nyata antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien di RSUD Dr. Ahmad Muhtar dengan kekuatan hubungannya sedang serta searah, korelasinya positif atau searah. Keempat, dari analisis koefisien determinasi diperoleh nilai R-square sebesar 92,9% untuk hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan pasien di RSUD Dr. Ahmad Muhtar. Hal ini berarti kualitas pelayanan Simak Raja RSUD Dr. Ahmad Muhtar memberikan kontribusi pengaruh sebesar 92,9% terhadap kepuasan pasien di RSUD Dr. Ahmad Muhtar. Sebanyak 8,1% kepuasan pasien dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya saran 1. RSUD Dr. Ahmad Muhtar disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan secara daring, khususnya pada proses pendaftaran poliklinik jalan. Dengan memperhatikan potensi gangguan jaringan internet, serta menyediakan solusi cadangan apabila terjadi masalah konektivitas. Kedua, memberikan panduan dan penjelasan yang jelas mengenai prosedur penggunaan layanan online serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat ketika melakukan pendaftaran secara online. Ketiga, melakukan evaluasi rutin terhadap feedback pasien serta melakukan survei tingkat pasca pendaftaran untuk mengidentifikasi adanya perbaikan yang berkelanjutan pada sistem Simak Raja. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.